Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara. Kebenaran hari ini berjudul memisahkan. Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, memang telah muncul suatu fakta, fenomena Allah sebagai Bapa. Tapi itu tidak terlalu jelas artinya, masih samar dan kabur. Di dalam Perjanjian Baru secara lugas dan tegas menunjukkan kepada kita bahwa orang percaya yang mengaku Yesus berasal dari Allah diperkenankan menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami, kalimat pertama yang diajarkan Yesus kepada kita adalah memanggil Allah sebagai Bapa. Hal ini tidak boleh kita pandang sebagai sesuatu yang sederhana, saudara. Sesungguhnya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Renungkan saudara, siapakah kita yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki segala kemuliaan dan kerajaan? Ya, kita akan memilikinya bersama-sama Yesus. Kalau Yesus mengajar kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa, tentu saja hal ini bukan sekedar panggilan. Sebab kalau hanya sekedar panggilan, berarti Yesus menipu kita dengan mengajari sikap munafik, atau paling tidak mengajarkan suatu kebenaran yang bernilai rendah atau dangkal. Tetapi sesungguhnya dari panggilan tersebut, Yesus mengajar kita untuk mengalami sebuah transformasi kehidupan yang jauh lebih bermakna dari kehidupan manusia sebelumnya. Dengan sebutan sebagai anak-anak Allah, di mana kita diperkenankan memanggil Allah sebagai Bapa, kita dibawa kepada suatu dimensi hidup yang baru. Dimensi hidup yang tidak pernah dimiliki manusia sebelum kedatangan Yesus ke dunia. Ya, saudaraku sekalian, dimensi kehidupan tersebut, saudara, adalah dimensi kehidupan anak-anak Allah yang Yesus sendiri ajarkan dan telah diperagakannya dengan sangat jelas. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 ini, terdapat kalimat kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Tentu kemuliaan yang dilihat oleh murid-murid Yesus termasuk Yohanes bukan hanya tindakan-tindakan Tuhan Yesus atau tindakan-tindakan Yesus yang spektakuler, saudaraku, tetapi perilakunya yang agung sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan sebagai penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata kasih karunia di dalam ayat ini terjemahan dari kata karitos. Karitos yang selain berarti kasih karunia, berarti juga kualitas yang memberi kesenangan atau keagungan serta daya tarik. A quality that adds delight or pleasure, graciousness, attractiveness. Sedangkan kebenaran menuju perilaku yang tidak bercacat dan tidak bernilai ini adalah model kehidupan anak Allah yang harus dikenakan setiap orang percaya. Jadi kebersamaan murid-murid dengan Yesus, saudaraku, selama beberapa tahun merupakan pendidikan yang sangat efektif, di mana murid-murid bisa melihat dengan mata kepala sendiri sebuah keteladanan yang menjadi pola
dengan mana mereka membentuk atau membangun diri mereka. Saudaraku sekalian, inilah dimensi kehidupan anak Allah yang normal, yang merupakan standar baku yang bersifat kekal, yang harus dikenakan makhluk yang disebut manusia, yang juga sesungguhnya adalah anak-anak Allah. Saudara, dimensi kehidupan yang baru adalah dimensi kehidupan yang Yesus sendiri telah kenakan. Ini berarti, saudara, kekristenan bukanlah agama, ya bukanlah sekedarlah agama, tetapi jalan hidup, yaitu jalan hidup yang dijalani Yesus. Jalan hidup yang dijalani oleh Yesus adalah jalan hidup yang memperagakan isi doa Bapa kami, kecuali bagian permintaan ampun atau dosa, karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Sebenarnya inilah yang harus dicapai oleh Adam, tetapi ternyata Adam gagal mencapainya, saudara. Yesus yang berhasil mencapai kesempurnaan, kemudian menjadi pokok keselamatan bagi mereka yang taat kepadanya. Demikianlah kita sebagai orang-orang percaya mengikuti teladan Yesus yang dapat memperagakan dengan sempurna kebenaran yang termuat di dalam doa Bapa kami. Dimensi kehidupan seperti ini hanya dimiliki oleh orang percaya yang menerima meterai Roh Kudus di dalam dirinya, ya, yang dimampukan oleh Allah menjadi anak-anaknya yang berkualitas seperti Yesus, anak tunggalnya. Saudaraku, sebenarnya secara terselubung atau secara tidak langsung, doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada orang percaya merupakan alat yang selain memisahkan orang percaya dari dunia ini, juga merupakan sarana untuk membedakan antara orang percaya dan bukan orang percaya. Dengan doa Bapa kami, kehidupan orang percaya dibuat berubah sama sekali. Artinya memiliki warna yang berbeda dengan orang di luar orang percaya. Dengan doa Bapa kami, kehidupan orang percaya dibuat berubah. Berubah sama sekali, artinya memiliki warna yang berbeda dengan mereka orang yang berbeda dengan orang yang tidak percaya. Perbedaan tersebut haruslah perbedaan yang fundamental, jelas, dan juga bisa frontal. Frontal artinya menantang kehidupan manusia pada umumnya atau semacam menggugat untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kehidupan yang Allah kehendaki tidaklah seperti kehidupan yang mereka jalani selama ini. Dalam hal ini kita bisa mengerti mengapa Yesus berkata bahwa kedatangannya memisahkan. Ya, bisa memisahkan hubungan siapapun dengan orang lain, bahkan dengan anggota keluarga, saudaraku. Begitu tajamnya, begitu tegasnya, saudaraku, sampai kita melihat kenyataan banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahwa kehidupan Kristen itu betul-betul berat. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.